Saya berangkat dari jam 3 subuh sampai jam 5 sore. Sehari tergantung ikan tuh. Kita hela kadang sampai 200 kilo, 150, tergantung ikan. Turun naik lah kita nelayan ini. Panorama kepulauan membentang di timur Indonesia. Pulau-pulau yang disambut nyiur melambai, Morotai salah satunya. Perairan Morotai diberkahi boga bahari yang diincar dunia, tuna. Dari dulu udah tahu emang di Indonesia kita bisa menangkap tuna. Mungkin ada banyak tuna. Tahu juga kalau kita also export ke luar negeri. Yang baru tahu kalau dari datanya dari 2023 juga tuna produce by country paling banyak nomor 1 saat ini Indonesia. Sekitar 15-16% dari adanya produksi tuna di seluruh dunia. KPT itu sebenarnya lahan pemerintah yang disewa oleh perusahaan swasta di mana mereka bekerja sama dengan agen-agen dan agen tersebut mempekerjakan atau berupa kooperasi bekerja sama dengan nelayan setempat di Pulau Morotai. Nelayan ada agennya? Ada agennya, berarti hubungannya dari sini ke agen? Dari malam-malam kita sudah tangkapan dari nelayan, masuk agen, masuk ke pabrik. Ikan yang masuk ke pabrik kita perlakukan sesuai dengan SOP, itu standar. Makanya malamnya kita jemput, kita taruh di yang namanya receiving, penerimaan untuk ciling malam. Itu kadang-kadang kita dari laut itu derajatnya sampai ada yang 12, ada yang 10 suhu ikannya. Tapi kalau untuk di processing kami harus bisa mengerjakan pagi itu di plus 4 derajat. Baru kita bisa potong plus 4, 2 baru kita bisa potong ikan yang tadi malam. Makanya ada yang namanya tempat itu yang nama ciling tadi itu. Satu harinya Bisa datang berapa? Datang berapa ekor? Kalau kemarin kami satu hari paling banyak itu sampai 500 ekor. 500 ekor? Iya. Paling sedikit? Kalau paling sedikit paling 5 ekor, kadang-kadang enggak ada. Oh gitu? Iya siap. Kalau untuk kita mengikuti aturan sebenarnya, kalau kita penangkapan dari nelayan, kita bisa potong produksi itu ikan yang beratnya di atas 15 kilo. Itu kita potong. Yang namanya nelayan ini kan dapat ikan itu tidak bisa memilih. Kalau memang ada ikan sampingan seperti tadi bilang yang 10 kilo, yang 8 kilo, tetap kita beli. Tapi pemberlakuan kita yang 15 kilo kita potong untuk menjadikan tuna loin tadi. Tuna pada umumnya yang selama ini saya ketahui, dari yang paling kecil ada blackfin, lalu yang paling umum itu adalah skipjack tuna, some people call it cakalang dan tongkol. Yang lebih besar dan lumayan umum juga yellowfin tuna, di mana di Hawaii dagingnya common disebut ahi. Lalu ada big eye. Nah ini agak rancu juga, kadang-kadang big eye itu dagingnya bisa disebut ahi juga. And the biggest one adalah bluefin tuna. Di mana bluefin tuna yang wild itu sudah boleh dibilang
hampir punah ya. Sangat susah ditemukan. Bisa, tapi tidak seperti pada zaman tahun 90-an lah. Dimana saya masih sempat merasakan indahnya bluefin tuna tersebut. And then you have the other one adalah white tuna, albacore. Nah itu yang biasa kita temui mungkin yang kalengan. Dari sini paling banyak kemana? Tapi kalau kita ekspor lebih tujuannya kebanyakan dan memang dari Vietnam. Ini semua bermula dari Japanese cuisine ya, kurang lebih ya. Karena mereka ya tahu sendiri sashimi, sushi, dimana tuna itu secara umum aja bukan Japanese cuisine adalah ikan yang paling well priced lah. Marketnya luas, bisa dibuat atau diolah jadi hampir jadi apa saja. Dan kenapa bluefin yang paling mahal? Karena size-nya besar dan juga the quality of the meat. Ditambah lagi karena dia besar, you know in Japanese cuisine, sushi, sashimi itu ada fatty tuna. Dimana kalau bluefin tuna semakin besar dia bluefin tunanya, semakin banyak kandungan daripada fatnya. Atau yang di sushi sashimi disebut tergantung dari bagian mana dan berapa banyak kandungan fatnya itu, ada chutoro, otoro, ya. So that's why. Oh, jadi ini udah digrading, vakum, beres ya? Baru kita nanti bekukan. Dibekukan Iya, langsung di iya, sini? iya. Ya, oke. Ya. Mungkin chef bisa coba untuk slicing tuna. Untuk Chef Juna tuh. Chef Juna. Oh, Ya, coba satu deh. Iya, coba. Tuna particularly memang salah satu yang paling populer untuk disajikan mentah. Saya sendiri pribadi, kalau udah ikan tuna, sukanya cuma kalau mentah. Apalagi yang loin. Kalau yang belly dimatengin nggak apa-apa. Tapi yang tuna loin kalau udah dimasak sampai benar-benar matang, saya personally udah nggak suka lagi sama teksturnya. Karena tuna itu padat, very dense, lean. Kalau di bagian loinnya ya dia kandungan lemaknya minim. Dan dia juga jatuhnya daging merah atau coklat. Dia kan warnanya sendiri dari red to brownish color. Ada beberapa cara mengolah ikan tuna itu yang kalau dimasak sedemikian rupa dia teksturnya hampir menyerupai daging. It's meaty gitu. Sebenarnya cuma iseng aja, jadi motong hanya untuk sashimi. So dari 1/4 loin yang masih fresh, kembali lagi ini rumus daripada sashimi adalah 3-4 fingers. Jadi kita bilangnya 4 fingers, tapi sebenarnya yang dicari ini kita kurang lebih. Ini adalah ukuran nanti kalau per nigiri kurang lebih maksimal 8 cm. Jadi dari loin 3-4 fingers kita potong, ya. Lalu kita putar. Jadi kita dapat gelondongan ini. Nah ini yang bekas tuh kulitnya tadi ada. Kita cari kurang lebih 3 finger. Ya, kita potong. Set. So you have one block yang kayak persegi dengan ketinggian kurang lebih 3 jari. And one block yang agak masih menggunung begini. One block yang flat, yang ketinggian 3 jari is very simple. Kita tarik garis lurus, kita dapat strip. Di situ kita tidurkan, kita cari melawan arah daripada sinew atau seratnya, kita akan potong. That's when for sashimi. Kalau yang menggunung itu, kemarin atau biasanya kita balikin lagi, 1 4 fingers kita potong, dapat lempengan seperti ini, lalu kita bikin potong seperti ini, strips agak tipis, kurang lebih paling maksimal ya 8 cm. That's for nigiri yang biasa di atas nasi. Jadi kemarin si Pak Malih, ayolah saya potong sedikit. Oke, sekalian cek kualitas of the tuna nanti untuk dimakan. Oke, no problem. Japanese cooking kita selalu sebutnya adalah simplicity. Jadi all the ingredients dalam hal ini adalah fish. Mereka tidak mengolahnya terlalu lama, terlalu banyak.
So let the ingredient itself shine. Rasa karakter dari bahan-bahan tersebut. So they have to know the character daripada ikan-ikan tersebut, sayur-sayurannya dan lain sebagainya. Di perikanan kami maunya bagaimana mengedukasi semua, baik itu dari pemerintah daerah, semua mendukung bagaimana penghasilan dari nelayan-nelayan pesisir ini menjadikan perekonomian untuk Morotai lebih maju khususnya dan umumnya Maluku Utara ini. Ya, Desa Sangowo. Ternyata kita bertemu dengan Pak Kahar. Pak Kahar ini kalau tidak salah adalah owner daripada koperasi atau penampungan Tuna Najwa. Ya, ternyata inilah yang disebut agen oleh Pak Malih dari SKPT. Jatuhnya dia nelayan manajemen. Karena dia yang manage. Ini ada perahunya, sistemnya begini, kalian balik ke sini. Mungkin ada dari bahan bakarnya atau perlu esnya, itu juga mereka yang manage. Sangat kekeluargaan bisa dibilang. Pas datang disambut sama Pak Kahar. Ada istrinya, ada anaknya. Semua nama perahunya Naswa ya. Di mobilnya ada tulisan Naswa, perahunya Naswa 1, Naswa 2. Terus saya ngobrol sama anaknya, saya tanya, kamu siapa namanya? Naswa. Oke. Emang semua nama perahunya dinamakan dari anaknya yang perempuan itu. Ini bot banyak sekali, Pak? Iya, banyak. Ya, armada banyak. Armada banyak? Iya. Jadi ini sebenarnya, sorry ya, tempat apa? Ini tempat timbang untuk nelayan yang datangkan ikan. Tempat penimbangan? Iya, penimbangan saja? Iya. Oh, sama menampung? Iya, menampung. Menampung. Terus setelah ditampung, ikan-ikan ini kemana? Bawa ke Harta Samudra PT. Harta Samudra di SKPT. Oh, oke. Langsung dibawa ke SKPT dari sini? Iya. Apakah ini termasuk yang dibilang agen? Iya, agen. Agen? Agen. Tempat agennya? Oke. Ini Morotai bagian? Timur. Timur. Berarti tempat seperti ini ada banyak ya? Iya, ada banyak agen-agen banyak seperti supplier ini. agen-agen. Nah, ini kan bot banyak nih perahu. Yang punya perahu siapa? Pemilik saya sudah. Pemilik Ada, Pak. Semuanya? Iya, ada lain teman saya sudah pribadi. Ada yang pribadi Tapi yang juga. sini koperasi Tuna Najwa punya ada juga 20 unit. Koperasi Tuna Najwa. Tuna Najwa. 20 unit perahu. Pribadi. Nah, perahu ini bisa angkat berapa kilo? Sampai 800 kilo. 800 kilo? 800. 800 satu hari. Jadi satu perahu bisa menampung berapa ikan? Bisa sampai 25 ekor. 25 ekor? Iya. Tergantung Oke. ukuran ya? Tergantung Ya, ukuran. ukuran dari 10 kilo naik. Paling besar, ikan berapa kilo? Yang di sini di tempat penampung sini itu sekitar 119 kilo. 119 kilo. Itu Paling tuna besar. berarti Iya, ya? tuna. Tuna. Ya. Itu rekor tuh yang di Ya, sini? ekor kuning itu tuna. Sirip Satu kuning. ekor ya? Iya, satu ekor. Paling besar 119 kilo. 19 kilo. Jenis tuna? Sirip kuning. Yellowfin. Yellowfin ini ya? Hanya yellowfin. Iya. Apakah nampung ikan lain di sini? Ada Di bibi koperasi? tuna, cakalang. Cakalang juga? Iya. Ditampung di sini juga? Iya, di sini juga. Kalau dari 5 kilo ke 1 kilo ke 5 kilo itu 10.000. Dari 5 kilo ke 10 itu 15.000. Terus dari 10 kilo
ke 16 kilo itu 25.000. Dari 17 kilo ke 20 itu 43. Yang 20 up ke 30 itu 55. 10 kilo naik sampai 30 kilo itu sampai 50 kilo itu masuk ke harta samudra. Terus yang 10 kilo ke bawah itu sampai 1 kilo itu jual ke pasar, dari sering masuk di perusahaan Telei. Bro, Ini ada baru turun nih nelayan. berapa kilo ini kira-kira? Ini sekitar 16 kilo, 17 16-an. kilo ya. 16 ya? Ya. 119 bisa dibayangin. 119. Itu besar Itu sekali. lewat dari gini. Lebih tinggi? Iya, tinggi. Kita sempat lihat nelayannya ada yang datang bawa tuna, yellowfin. Itu nggak nyampe 20 kilo ya, sekitar 15 atau 16 seingat saya. Dan kita bisa lihat dia cara mereka menimbangnya. Lokasi mereka ditampung dengan es sebelum mereka dijemput. Dan mereka juga akhirnya potongin. Kita decide ini gimana kalau kita potong, kita olah buat kita makan sama-sama. Jadi dimasakin sama istrinya. Jadi ini tempat untuk nampung ikan. Agen ini otomatis semacam koperasi berarti? Iya, koperasi. Kalau boleh tahu anggotanya banyak Pak? Anggota 87 bodi armada. Gimana? 87. 87 Iya. anggota koperasi ya? Orang nih tadi dapat Saya tidak dapat ikan, Pak. gendala apa ini? Angin. Angin. Pecah. Tidak dapat ikan? Iya, barang ombak. Oh, angin, cuaca Angin ya? cuaca angin, kurang ya. bagus. Jadi memang, tapi setiap hari pasti ada aja yang dapat? Iya. Ada, tapi Sering ada juga yang tidak sering dapat? tidak dapat. Biasanya paling bagusnya itu di jam berapa untuk pergi Begitu. cari Subuh. ikan? Subuh? Iya. Jam berapa itu? Sekitar jam 4 itu cari umpan dulu nelayan Pak. Hmm? Nah, baru mancingnya sekitar jam-jam serangan fajar itu Tom sini bilang serangan fajar. Tangan fajar. Sampai, ya. sampai Terus fajar. balik ke sini Balik ke sini jam 4 sampai jam 7. 4 sore. Sampai jam Jam 5. Oke. Dan biasanya berapa lama dia ditampung di sini sampai dia dibawa? kalau di sini sampai 3 jam. Sampai 3 jam. Pakai es berarti ya? Ya, Jadi datang, ditimbang satu-satu, satu, catat. pasang label, Langsung dibersihkan nggak perutnya Pak? dibersih. Dibersihkan Iya. kan perutnya? Ya. Kalau nelayan pulang jam 4 sore, terus karyawan saya langsung pikul ikan, kasih turun, langsung dijiji dulu. Dijiji habis, ditaruh di box, taruh es dulu, supaya suhu ikannya bagus. Jadi kita juga di sini di Koperasi Tuna Najwa juga jaga ikan kualitas. Setelah itu sore sekitar jam 8 itu oto dari Harta Samudra datang jemput ikan. Terus karyawan saya buka box kasih naik ulang ke mobil. Jadi di mobil itu juga AC ada pendingin. Jadi sampai di Harta Samudra dibongkar ulang, ditimbang ulang. Kalau Ya. yang ini berapa kilo nih kira-kira? Sekitar 16 kilo. Gitu. Sekitar ya. Sekitar. Coba kita ditimbang boleh? timbang. Silakan timbang. Mau lihat kita. Berarti ekor diikat. Apa langsung sih? Oh langsung. Ah benar Pas 16. 16. 16 benar. Iya, Ya. Oh ya, 16 benar. 16 lebih. Nah biasanya untuk mancing Iya. atau nangkap tuna ini, berapa jauh harus pergi dari Sekitar sini? sampai 10 sampai 30 mil 10 sampai 30 mil. saya. Ngitungnya Ngitungnya pakai pakai mil. Iya, pakai mil karena di situ dipakai GPS. GPS berarti dari Amerika ya, langsung. Di dinas ini, Dinas Perikanan Morotai, ada GPS. GPS itu untuk bawa ke laut, untuk deteksi rompong, ikan, biar cuaca buruk bisa pulang. Terus untuk metode mancingnya, Cara mancing itu ada nelayan. metodenya sama semua atau Sama. setiap nelayan punya Iya, ada metode beda-beda skill gitu? pakai layang-layang itu. Layang-layang? Iya. Gimana itu caranya? Itu caranya bermain itu ada umpannya di belakang tuh digantung. Terus dia macam dia tarik dia bermain. Terus tuna kan dia tangkap umpan itu. Jadi umpannya itu
Di permukaan air? Ya. Ya. Jadi tuna sering jaga tusuk itu. Jadi si tunanya yang samber? Ya, Kalau mancing umpannya di dalam air juga bisa? bisa. Bisa. Itu pakai pelompong. Umpannya apa? Pakai cumi lagi. Cumi? Ya, Hanya cumi? ya. Ikan lain nggak bisa? Ada ikan cakalang. Cakalang, kamu cakalang Dibikin umpang. dipotong tapi kan? Tidak, antero. Langsung? Langsung. Cakalang yang kecil? Ya, yang kecil. Oh, yang tuh, kecil-kecil. Selama jadi nelayan ada kendala-kendala apa Pak? biasanya? Kendala itu seperti begini, angin. Angin, cuaca Iya, cuaca kurang bagus. Terus ada penabang, orka itu. Orka? Iya. Sekarang kita sudah ambil minyak 2-3 gelong. Kalau memancing, turun memancing, penabang, baku dapat penabang, terpaksa balik ke arah. Penabang itu kayak jenis lumba ini. Jenis lumba tapi dia besar. Ketika kita mengalir di rompong, jadi kalau sudah lepas pelanto ini, penabang masuk itu langsung kita ambil saja, digulung saja. Karena itu sudah tuna sudah tidak ada lagi. Orang itu sangat penyayang. Kami hidup sudah 21 tahun. Jadi saya menikah sama Pak Ramli usia mau masuk 17, belum 17. Malah saya kalau dia tidak dapat hasil, saya lebih memberikan semangat. Saya sebagai istri cuma kasih semangat saja. Mungkin kita belum rezeki, tapi besok mungkin ada. Jadi kita jangan mudah patah semangat. Terus ada kapal-kapal Filipina lagi. Sering. Kapal Filipina? Iya, kapal Loh. kupat itu. Tunggu. Ada orka Iya. di sini? Sini juga ada orka. Ada nelayan ini. Dapat lagi tadi. Boleh ditangkap orka? Tidak bisa. Jangan. Tapi boleh nggak? Nggak boleh ya? Iya. Tapi kalau pengen boleh, mau nggak? Tidak. Dilarang, Pak. Jangan. Dagingnya lebih enak itu. Jangan. Lebih banyak lemaknya. Harus berdamai. Iya. Jangan berantem sama orka, kalah kita kayaknya. Ya, dia besar ya. Tapi orka itu ganggu perahu nggak, Pak? Tidak. Dia nggak ganggu Iya, perahu? Cuma dia makan ikan tuna. Dia Oh, jadi makan si tunanya. Oke, jadi ketika banyak orka, Dia makan tuna. Populasi Jadi tunanya nelayan jadi tidak dapat berkurang. ikan lagi. jadi rebutannya sama Iya. orka sebenarnya ya. Pokoknya jam 1 kalau tidak cuminya lagi ini, kalau tunanya lagi musim di cumi, misalnya umpannya dia kejar di cumi, jam 1, jam 2, pokoknya jam 3 begitu. Mau tidak mau kita bangun. Misalnya orang ini ngomong, saya mau mancing. Itu walaupun kan ibu kan lagi jualan. Jadi sudah pasti ibu ini cuma manusia biasa, pasti ada rasa capek. Tapi mau tidak mau memang sudah kewajiban, saya harus bangun antar. Siapkan dia punya bekal, dan antar jemput ke sini. Jadi jam 3 itu diantar, jam 4 sore jemput lagi. Oke, ini dari sini nih kan fresh nih Pak. Kita mau ngapain nih? Mau langsung dibikin. Mau langsung dipotong. Iya. Ada pengolahan nggak? Ada. Apa itu? Biasanya dia apa dia Jadi diolah? ini kalau apa kan dibikin gohu. Gohu. Oh, Kesukaan gohu. saya. Tradisi daripada Maluku Utara itu. Iya. Paling suka saya gohu. Boleh. Silakan. Waduh. Pak. Ya, Ella ini ke sana. Kita buat dari ikan tuna, terus bumbunya itu kacang sama bawang, cabai, jeruk. Kalau tuna itu kan diiris dulu, baru dibersihkan, habis itu disarung, dikasih air panas, baru disarung lagi. Nanti dikasih bumbu-bumbunya, seperti daun kemangi, cabai, bawang, sama jeruk. Wih. Ini buat Ini gohu. tuna. Oke. Gohu. Langsung Langsung. aja. Untuk- Gimana ini? Biar apa Bu disiram air panas dulu? Biar bau. Biar- Musnah. Nih, bisa buka. Tangannya Tolong. licin.
Misinya air panas. Iya. Awas, panas. Oke. Kita tuang dulu. Oh, jadi pakai air hangat? Iya. Untuk menghilangkan Menghilangkan apa? bau anyir. Bau anyir. Iya. Itu tunanya disiram dulu dengan air panas untuk menghilangkan rasa anyir, lalu disaring. Jadi dengan disiram air panas itu udah mulai termasak ya. Ikan itu kan kalau ketemu garam, dia ada proses curing di situ. Dia ketemu asam, dia juga proteinnya langsung kena efeknya juga, di mana dia jadi dimatangkan dengan asam. Jadi dibilang dimasak, yes dimasak, tapi tidak menggunakan temperatur. Campur aduk ya. Kita sarung dulu, boleh? Disaring. Iya, disarung dulu. Kemana? Di sini. Di sini saja, boleh? Awas nanti kenal chef. Nanti kita kasih bumbu cabai. Oke. Yang paling terakhir kan bawang goreng. Ini belum ada garamnya cabenya ya? Belum. Hanya Terasa? cabai dengan bawang putih. Bawang merah. Bawang merah dia tidak pakai bawang putih. Bawang merah dengan cabai. Oke. Oh, lupa sama kacang. Kacangnya lupa. Ini yang bikin enak ini. Iya. Udah balik topi ini udah mau kerja keras nih kayak over the top. Aduk. Garamnya kayaknya kurang itu. Iya, nanti kita atur lagi ya, tambah paling lagi. terakhir ya. Oke, kita kasih kacang. Wah, makin berat ini. Chef yang aduk atau ibu yang aduk, Enggak boleh? apa-apa, saya ngaduk. Chef Juna ahli mengaduk. Oke. Apa-apa, saya ngaduk. Oke. Dimasukkanlah campuran daripada cabai dan bawang merah. Juga gilingan daripada kacang tanah yang sudah digoreng. Kita campur bersama dengan air jeruk nipis. Tentunya ada garam. Setelah semua itu tercampur, sambil kita mencampurnya, mereka menggoreng bawang merah. Jangan bilang hafal sebentar, kalau chef cicipi tidak pas gimana? Wah, saya komplain. Bahaya. Udah dimasakin komplain. Iya. Waduh. Nanti dilempar piring nggak Bu? Tidak. Biasanya dimakanan pakai apa ya? Pakai pisang goreng, pakai sagu boleh. Oh. Oke, jadi pakai pisang goreng. Iya. Jadi pisang goreng sama Pisang goreng sama sebentar ada pisang goreng sama ubi santan. Ubi santan. Dimasak pakai santan iya, ya? pakai santan. Ibu paling suka pakai apa? Pakai pisang. Pisang. Nah, pakai sagu itu sagunya sagu dia apa? Berupa apa? Sagu apa? tumang, sagu singkong. Oh, sagu singkong. Pada saat sudah cukup matang dan agak crunchy, bawang goreng itu disiram dengan minyaknya ke adukan daripada gohu tuna tersebut. Ya, kembali kita aduk, dan jika seasoning sudah pas, ditambahkanlah daun kemangi. Aduk. Tupu. Wah, mantap. Terima kasih Bapak. Oke. Cukup dulu. Oh, ini mangkuknya kurang besar nih. Iya, mangkuknya kurang besar. Sini. Nah, oh begini. Iya. Oh, jadi bisa pakai pisang juga? Iya, bisa. Jadi begini ya? Iya. Waduh. Ini berarti buat toppingnya juga ya? Boleh. Wih. Well, yang namanya hidangan itu kan pasti akan berkembang dengan sendirinya ya. Setiap keluarga itu juga pasti masaknya beda-beda, mereka punya versinya masing-masing. Kebetulan kemarin dibuatin gohu sama istrinya Kahar. Ya itu resep gohu yang ibunya itu suka. Itu yang dia suka dan itu yang biasa dia buat, dia bilang.
Mungkin dengan bahan-bahan yang dia ada kebetulan. Kalau versinya ibu itu dia sukanya dia disiram dengan minyak panas, di mana bawang merahnya itu sudah dipanaskan bareng sama minyaknya. Ada beberapa versi lain bawang merahnya itu mentah aja. Ada malah beberapa versi yang tidak disiram minyak panas sama sekali. Dia benar-benar mentah. Terus ibunya pakainya kacang tanah. Ada yang digoreng, ada yang ditumbuk. Beberapa versi pasti ada yang pakai kenari atau mungkin kacang-kacang yang lain. It was good. Beda aja. It's different dari gohu yang biasa ditemuin. Dari obrolan yang saya dapat ya, baik dari Pak Malih dan juga Pak Kahar, nelayan-nelayan itu is not pure nelayan. Jadi mereka tuh kadang menjadi nelayan melaut, kadang mereka bercocok tanam. Ya jadi mereka pun punya kebun gitu loh. Jadi which is good, dalam artian mereka nggak bertumpu dalam satu mata pencaharian atau profesi ya. Mereka lihat cuaca kurang bagus, mereka tidak akan berangkat. Something like that. Ya, dan tentunya meskipun mungkin cuacanya menjanjikan, ada saja yang balik tidak mendapatkan ikan. Kalau tidak salah itu mereka jalan dari jam 4 pagi dan balik lagi sekitar jam 4 sore gitu. So it's like 12 hours trip. Ya. Ombak, kita kadang terdapat ombak, angin. Itu yang kita kadang sedihnya. Saya bentuk koperasi Tuna Najwa itu karena nelayan itu ketika mereka susah, kita membantu. Lupa kadang pulang nelayan kosong. Kita bilang jangan dulu berduka tuh, santai saja. Insya Allah ke depan 1-2 hari kita dapat lagi rezeki. Harapan Tuna Najwa itu operasi ini ingin kooperasi-kooperasi lain juga mau jadi satu lah supaya lebih berkembang seperti perusahaan-perusahaan lain, kooperasi lain supaya bisa ekspor. Itu harapan dari Tuna Najwa. Kalau saya itu sosok Kahar itu bagus. Kalau kita masuk bergabung di Tuna Najwa kan kita bebas. Minyak maupun rokok dan segala macam. Pokoknya butuhkan ke laut itu. Kita suara saja dia tetap sediakan. Kita harus rasakan sama-sama namanya kehidupan. Namanya suami istri, jangan cuma suami yang rasakan. Kita juga harus rasakan. Jadi ketika dia tidak punya hasil, itu yang saya memberikan semangat. Gohu tuna, santapan yang menunjukkan kesegaran dan kualitas bahan baku perairan Indonesia. Ikan yang segar kenyal, jeruk yang asam, kemangi nan aromatik, membuat tiap suapan seakan tak pernah cukup. Kita sedang ada di Morotai. Ini hanya sebagian kecil dari Indonesia bagian timur yang lumayan banyak ya kepulauan dan tempat-tempat cantik lainnya di sini. Dan di sini saya mau ngucapin terima kasih sama Bu Risma yang udah titipin kita oleh-oleh. Ini ada pouch dan bisa dilihat di depannya ini ada tenun khas Kupang. Ini juga handmade buatan ibu-ibu pengrajin yang ada di sana. Jadi terima kasih, cantik banget. Dan semoga ibu-ibu di sana juga semakin rajin dan bisa memproduksi hasil-hasil karya yang lain yang pastinya dengan ciri khas Kupang. Halo semua, kalian tentunya masih ingat di season kedua ada saya dengan Bu Risma berbincang, ngobrol banyak untuk bisa
berkolaborasi. Nah, ternyata itu sudah terjadi. Tim R&D dari Daily Box Group sudah datang ke Kupang dan sempat membina atau mengajarkan para teman-teman di sana yang ingin mengasah ilmunya untuk sebuah keterampilan baru, terutama dalam bidang food and beverage. Ya, saya sangat semangat ya mendengar ini. Artinya langkah pertama sudah dijalankan dan semoga dan segera ya, saya harap the next step yaitu terwujudnya Daily Box Campus, ya, di mana kita bisa mengajak semua teman-teman yang ada di Indonesia Timur, terutama di Kupang NTT, untuk lebih giat lagi belajar mengasah keterampilan untuk sesuatu yang indah. Mari kita maju bersama-sama untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.